Sebutkan satu persatu, semuanya saya ta'zim, semuanya saya muliakan. Di kanan, di kiri saya ada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Afif Hasbullah, Ketua KPPU Republik Indonesia, tapi hari ini beliau bicara, tadi kita simak, sebagai Ketua Komite Sekolah. Mungkin SMK 1 NU Karanggeneng ini adalah satu dari sedikit sekali sekolah di seluruh Republik Indonesia yang ketua komite sekolahnya itu adalah seorang pejabat negara. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan Ibu Dr. Erna Mastiningrum dan seluruh keluarganya dan juga keluarga kita semua selalu dalam limpahan ridho inayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Bupati Lamongan, Bapak Yuhronur Effendi yang sama-sama kita cintai dan seluruh unsur pemerintahan Kabupaten Lamongan. Kita doakan beliau-beliau semua menjadi imam-imam, pemimpin-pemimpin yang adil, yang membawa maslahat dan kebaikan, yang bisa mengamalkan kaedah para ulama kita, tasarrufur ra'i 'ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa yang beliau kerjakan, yang beliau jadikan kebijakan, yang beliau lakukan, yang beliau laksanakan, mudah-mudahan membawa maslahat untuk masyarakat Lamongan, untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada juga di panggung hadir pada kesempatan ini sahabat-sahabat saya, para alumni Al-Azhar. Kami ini sempat belajar di Al-Azhar. Alhamdulillah persahabatannya tidak hanya sekedar ketika kuliah, namun setelah pulang ke tanah air, kami juga alhamdulillah tetap bisa bersilaturahim dan bersahabat. Ada yang pengen belajar di Al-Azhar? Anak-anak para santri ada yang ingin belajar di Al-Azhar? Berangkat ke Kairo menuntut ilmu di Al-Azhar ada? Dengan berkah majelis ini, bibarakati Rasul, kita doakan mudah-mudahan semua yang berniat dimudahkan niatnya sampai dapat ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan yang saya muliakan dan seluruh yang hadir di tempat ini, yang ada di depan saya, yang semuanya saya muliakan. Bapak-bapak dan ibu tempatnya lebih rendah, duduknya di bawah. Tapi insya Allah barokahnya makomnya tidak kurang dibanding yang ada di atas. Bahkan mungkin lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengajak kita semua, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada nabinya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, saya mengajak kita semua membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Niatnya khusus kepada Al-Maghfurlah Kiai Haji Sofyan Abdul Wahab, Kiai Haji Mashkuri Shadiq, dan semua yang bersama beliau-beliau membangun Matoli'ul Anwar, membangun pondok pesantren ini. Nas'alullaha ta'ala ayyarzuqahum maghfiratan wa ayyunawwira qurubahum wa ayyunawwira quburahum wa an yuwassi'a lahum fi quburihim bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu,
Saya mengajak kita semua membaca suratul Fatihah kepada beliau-beliau. Karena tanpa beliau tidak ada kita hari ini di tempat ini. Tanpa orang tua kita, tanpa para pendahulu kita, tanpa guru-guru kita, tanpa pemimpin-pemimpin kita, tidak ada majelis ini. Di samping saya ada Profesor Dr. Haji Afif Hasbullah. Hebat enggak Bapak Ibu? Ketua KPPU ini hebat enggak? Dia enggak mungkin hebat, beliau tidak mungkin hebat kecuali karena ada orang tuanya. Kecuali karena ada guru-gurunya. Kecuali karena ada yang membimbingnya. Anak-anakku para santri di sini senang nyantri di sekolah menengah keguruan 1 NU? Senang nyantri di Matholi'ul Anwar? Dapat menuntut ilmu? Kalian dapat hadir di tempat ini karena izin dan ridho serta dukungan kedua orang tua kalian. Alhamdulillah. Tidak ada kita hari ini, Pak Bupati hari ini menjadi pejabat negara, memimpin di Kabupaten Lamongan, dihormati oleh banyak orang. Apa yang beliau sampaikan diikuti, petuahnya didengar, kebijakannya dilaksanakan. Hebat Pak Bupati. Tapi tidak mungkin ada kehebatan itu tanpa ada orang tua beliau. Tidak mungkin ada kehebatan itu tanpa ada guru-guru beliau. Tidak mungkin ada kehebatan itu tanpa dukungan masyarakat Lamongan. Karena itu alhamdulillah wa syukrulillah, hadirnya kita di tempat ini pada hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ajak yang pertama dan utama kita kenang, kita ingat jasa-jasa para orang tua kita, jasa-jasa guru-guru kita, jasa-jasa para pemimpin-pemimpin kita. Apalagi pada bulan Agustus ini kita sebagai bangsa Indonesia, alhamdulillah baru saja memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Alhamdulillah. Hadir Indonesia menjadi suatu karunia, menjadi wadah kita berislam. Di Indonesia hari ini ada lebih dari 800.000 masjid dan musola. Ada puluhan ribu pondok pesantren. Ada ratusan ribu majelis taklim. Ada sekian banyak majelis-majelis keagamaan. Semua adalah berkah kemerdekaan yang diproklamasikan oleh para pendiri bangsa kita. Semua adalah berkah dari apa yang diperjuangkan oleh para ulama kita. Ada Hadratus Syekh yang mengumumkan resolusi jihad. Ada para santri yang bergabung di Laskar Hizbullah. Para pendahulu kita. Sebagian kita kenal namanya, lebih banyak lagi tidak kita kenal namanya. Tapi semuanya telah memberikan jasa yang tidak terhingga kepada kita hadirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Syukur Bapak Ibu? Syukur apa enggak? Alhamdulillah. Karena itu di dalam Islam, Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menyampaikan la yashkurullah man la yashkurun nas. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna menerima syukur dari siapapun yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia yang lain. Dia tidak bisa berterima kasih kepada orang tuanya. Dia tidak mampu mengapresiasi gurunya. Dia tidak mampu menghargai perjuangan para pendiri bangsa. Walaupun setiap hari mengucapkan 100 kali alhamdulillah, dalam hadis ini jelas la yashkurullah man la yashkurun nas. Allah tidak akan dianggap. Apa tuh bahasa Lamongannya tidak dianggap tuh? Enggak direken. Saya orang Lombok jadi beda bahasanya.
Beda tipis. Kalau di Lombok katanya ndek tereken. Nah, mirip-mirip. Enggak direken. Syukurnya orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa bagi dia. Kepada orang tuanya dia su'ul adab. Kepada gurunya tidak ada takrimnya. Kepada para pendiri bangsa disepelekan. Terhadap merah putih dia tidak mau menghormati. Dan semua hal-hal baik yang membawa kebaikan, yang membawa kemaslahatan, dia tidak mampu hargai. Maka syukurnya tidak akan direken oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak mampu berterima kasih kepada manusia yang sudah berbuat baik kepadanya, yang sudah menjadi wasilah sampainya satu nikmat Allah kepada dia, baik itu nikmat zohir seperti kedua orang tua, nggak ada badan kita kalau nggak ada orang tua kita, ataupun nikmat batin, yaitu ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita, ataupun nikmat bersama seperti satu bangsa yang difasilitasi oleh para pejuang, para syuhada. Kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada mereka semua, maka itu penanda bahwa kita bukanlah hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena itu yang paling penting pada kesempatan ini, di malam yang istimewa, ada tulisannya itu. Dies Natalis ke-37 SMK NU 1 Karanggeneng dan launching Geraha Ki Haji Mashkuri Shadiq. Tumben saya lihat ada SMK punya jalan kayak gitu tuh. Di Jakarta nggak ada. Lombok belum pernah lihat. Di Lamongan keren kayak gitu. Ini sound systemnya kalah-kalah konser. Saya tadi waktu dengar pada saat penayangan profil, ini panggung bergetar saking besarnya sound system. Saya sampai takut jangan-jangan ada Romo Kiai yang bisa kaget ya. Karena besar sekali. Alhamdulillah. Dies Natalis Az-Zikra Al-Hauliyah As-Sabi' Was-Salasin min Madrasatil Aliyah Al-Mihaniyah Nahdlatul Ulama Karanggeneng wa Tarsim Darul Munasabat Kiai Haji Mashkuri Shadiq. Itu bahasa Arabnya. Jadi Dies Natalis itu Az-Zikrul Hauliyah, As-Sabi' Was-Salasin, SMK itu bahasa Arabnya Al-Madrasatul Aliyah Al-Mihaniyah. Ya, jadi sekolah menengah atas kejuruan. Dies kemudian launching. Itu kalau bahasa Arabnya Tarsim. Ya, tarsim atau iftitah geraha, bahasa Arabnya itu Darul Munasabat atau Qo'ah, ya, Kiai Haji Mashkuri Shadiq. Alhamdulillah. Saya yakin di SMK NU 1 Karanggeneng ini pintar-pintar bahasa Arabnya, pintar-pintar bahasa Inggrisnya, pintar-pintar bahasa Indonesianya, dan juga jangan lupa bahasa Jawanya. Ya, itu semua kekayaan. Kullul lughat adalah taufik minallah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap bahasa itu adalah karunia dari Allah. Maka kalau kita diwarisi atau diberikan bahasa-bahasa oleh orang tua kita, jaga dan rawat itu karena bagian dari karunia Allah. Saya mengajak ini yang paling penting pada malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu bayangkan, ya, saudara-saudara semua, berkat beliau-beliau ini kita dapat pendidikan yang berkualitas. Ya. Kita saksikan di sini. Tadi Bapak Profesor Dr. Haji Afif Hasbullah menyampaikan bahwa sekarang ada universitas yang lahannya bahkan sampai 10 hektar. Alhamdulillah. Tadi beliau buka handphonenya memperlihatkan kepada saya ada bangunan rumah sakit yang sedang dibangun. Alhamdulillah.
Semua kebaikan-kebaikan itu bukan untuk beliau, bukan untuk zuriyah, bukan untuk keluarga pendiri. Nggak bakal bisa dimakan bangunan-bangunan ini oleh beliau dan tak mau dimakan juga. Tapi ini dibangun, rumah sakit dibuat, universitas didirikan, SMK dibuat, madrasah, pondok pesantren, semuanya adalah untuk masyarakat Lamongan. Untuk anak-anak Lamongan, supaya disampaikan oleh Pak Bupati tadi, menjadi anak-anak yang cerdas dan bisa menghadapi tantangan masa depan. Itulah Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara. Karena itu dalam Al-Quran kan, ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kepada semua anak-anakku, para santri dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Islam itu orientasinya masa depan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sampaikan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala ingatkan kita untuk menyiapkan diri. Wal tanzur nazara basarin wa basirah. Hendaknya kalian melihat dengan mata, lihat masa depan itu, lihat perubahan dunia, dengan basiroh, dengan hati, dengan ilmu, dengan jiwa, lihat, renungkan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi. Wal tanzur, cermati itu semua dan lengkapi diri dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan itu. Dan itulah yang disiapkan oleh Pondok Pesantren Matoliul Anwar dan SMK NU1 Karanggeneng menyiapkan ananda semua untuk menghadapi masa depan. Kenapa saya katakan bahwa tempat ini cukup? Kenapa saya meyakini bahwa SMK NU1 Karanggeneng ini bisa menjadi tempat ananda semua menyiapkan diri menjadi generasi yang terbaik? Pertama, karena ada pendidikan keagamaannya. Betul? Diajar ngaji nggak di sini? Diajar fikih nggak? Mulai dari toharohnya, bagaimana kita mensucikan lahir, mensucikan diri dari hadas, dari najis. Dan di dalamnya terkandung pelajaran untuk juga mensucikan hati. Diajarkan kita berwudu, diajarkan salat 5 waktu, diajarkan puasa, diajarkan taubah, diajar mendekat kepada Allah. Agama yang menjadi panduan diajarkan di tempat ini. Alhamdulillah. Di tempat ini juga diajarkan pendidikan kebangsaan. SMK NU. Ini lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, yang di dalam Nahdlatul Ulama dikenal ungkapan hubbul watan, hubbul watan, hubbul watan. Cinta tanah air itu bagian, ekspresi dan bukti dari iman kita kepada Allah. Maka tadi saya simak dari dalam rumahnya Kiai Afif, ketika tadi yang di panggung mengajak untuk menyanyikan medley lagu-lagu nasional, wah ternyata santri-santri hafal semuanya. Ya, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan yang mengajar kita mensyukuri Indonesia. Alhamdulillah santri-santri hafal. Artinya apa? Alhamdulillah di tempat ini tidak hanya diajarkan dididik pendidikan keagamaan, tapi juga pendidikan kebangsaan. Mencintai Indonesia. Di tempat ini juga yang ketiga, saya yakin diajarkan pendidikan kebudayaan. Bagaimana kita membangun kultur dan budaya yang baik. Membangun budaya bermasyarakat yang baik. Memelihara tradisi-tradisi baik yang tumbuh, yang dibangun oleh para orang tua kita. Kalau dalam Islam itu tradisi yang baik, kalau diniatkan untuk taqarrub kepada Allah, dia bisa menjadi ibadah.
Bahkan tradisi-tradisi yang baik itu bisa ditetapkan menjadi kriteria penetapan hukum. Maka ada kaedah al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa diterima ya, oleh Islam sebagai sesuatu yang baik dan bahkan diperkaya, diperkuat oleh Islam sehingga menjadi suatu ibadah yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang Arab, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, di antara adat mereka itu yang disebut qirad duyuf, menyambut tamu. Sangat murah orang Arab zaman jahiliyah dulu menyambut tamu. Kalau ada tamu datang, jangankan yang merupakan saudara, jangankan yang merupakan sahabat, jangankan orang dikenal, sekedar orang lewat depan rumah saja, kalau mau mampir, pintu dibukakan, dihidangkan makanan, diberikan minuman. Masyhur dengan kemurahan hatinya. Ketika datang Nabi besar Muhammad SAW, kebiasaan itu diperkokoh dengan hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Apa artinya? Budaya yang baik diakui oleh Islam. Karena itu, ananda semua, bapak-bapak dan ibu, kalau ada kebudayaan-kebudayaan, tradisi yang baik-baik di tempat kita, kita jaga dan kita rawat bersama. Ini 3 hal yang saya yakin betul ya, diajarkan di SMK NU 1 Karanggenang. Selain tentu yang terakhir, pendidikan kejuruan dan keahlian. Pendidikan kejuruan dan keahlian. Nabi suka umatnya itu punya keahlian. Nabi suka kalau umatnya itu punya satu bakat keterampilan. Innallaha yuhibbu al-mu'minal muhtarif. Allah itu cinta dan suka kita ini punya keahlian. Bisa cari rezeki, bisa mencari nafkah yang halal dengan keahlian itu. Bisa menghidupi diri kita dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Ini 2 hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, pandai-pandai mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui perantaraan orang tua, guru, pemimpin-pemimpin kita. Pandai-pandai berterima kasih kepada mereka semua. Dan yang kedua, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar SMK NU 1 Karanggenang yang memberikan bekal yang insya Allah cukup. Pendidikan keagamaannya dapat, pendidikan kebangsaannya, pendidikan kebudayaannya, pendidikan kejuruan dan keahliannya. Mudah-mudahan itu menjadi bekal untuk ananda semua, untuk kita semua membangun Lamongan, Jawa Timur, Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang dapat saya sampaikan, bapak-bapak dan ibu semua. Kita syukur pada malam hari ini dan kita niatkan ini bagian dari cara kita mensyiarkan agama Allah. Tidak hanya dengan takbir, tidak hanya dengan menunjukkan atribut-atribut, ada tulisan lafaz Allah, ada lafaz Muhammad, tidak hanya itu. Cara kita mensyiarkan agama Allah diantaranya membangun lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas, karena dari situ akan lahir kader-kader yang memperjuangkan agama Allah dengan cara yang sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.